wabarakatuh, sahabat cermat cerita masjid. Masya Allah. Hari ini kita kedatangan tokoh spesial, sosok fenomenal yaitu Coach Dr. Fahmi. Masya Allah, biasa dipanggil oleh murid-muridnya Ayah CF. Wah, sangat humble, sangat inspiratif dan sebagainya. Nah, kita ingin satu pertanyaan yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, bahkan seluruh pemuda, pengusaha, untuk bangkit, dari masjid. Nah, pertanyaan adalah menurut Coach Fahmi, fondasi apa yang mesti disiapkan agar bisnis pengusaha Muslim bisa bersinergi dengan masjid dalam membangun peradaban dan meninggalkan amal soleh? Iya, Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ustadz Bayu, ini pertanyaan yang pasti tidak mudah untuk dijawab, ya. Tapi kita memahami bahwa dalam konteks kehidupan seorang Muslim dimanapun dan bagaimanapun, apapun yang ditekuni, saya menyebutnya ada 5 sumbu yang harus diperawat dan dipelihara. Yang pertama adalah sumbu langit, bahwa dimanapun kita hidup berpijak, kita harus terhubung dengan asal muasal kehidupan dan kepada siapa kita kembali. Jadi dalam hal ini adalah refleksi dari surat Az-Zariyat 50, bahwa kita diciptakan kecuali untuk ibadah kepada Allah. Artinya apapun yang kita kerjakan, kita akan mengembalikan semuanya kepada satu keniscayaan bahwa Allah lah tempat kembali dan masjidlah tempat sebelum kita kembali. Itu sumbu langit. Yang kedua adalah sumbu bisnis. Jadi sudah terlalu banyak ayat maupun hadis yang menekankan bagaimana pentingnya orang mencari nafkah, hidup berkecukupan secara terhormat, harta itu baik bagi seorang mukmin, dan sebagainya. Ada dosa bahkan yang tidak bisa diampuni kecuali dengan keluarnya keringat. Jadi sumbu bisnis atau nafkah. Nah, yang ketiga sumbu sosial. Kita ini wajib dakwah dengan segala cara dan kapasitasnya masing-masing. Yang keempat sumbu pelayanan. Jadi kita udah banyak sekali hadis, termasuk salah satu cerita dari Abdullah bin Mubarak, ada 600.000 orang berhaji dan hanya satu, bahkan itu tidak berangkat ke tanah suci. Seorang tukang sol sepatu di Damaskus dan seterusnya, nanti bisa diperiksa lagi ceritanya, yang justru menggunakan uang itu untuk kemaslahatan. Jadi sumbu pelayanan, kita bicara kemaslahatan. Dan yang kelima adalah sumbu bumi, menjaga bumi, merawat bumi, termasuk membangun masjid. Izin, saya juga punya concern itu, ada beberapa titik masjid yang kita setidaknya ikut membangun, termasuk ada di Tahutil, di Halmahera Selatan, jauh. Jadi ini 5 sumbu yang harus kita pelihara. Nah, untuk menjaga itu kita butuh 5 pilar. Understanding Tuhan. Tidak kita semua diberi karunia untuk misalnya menghafal atau membaca dengan baik, tapi semua diberi kewajiban untuk memahami, understanding Tuhan. Lalu semua kita diberi beban untuk understanding leadership, kemampuan memimpin. Apapun. Semua pebisnis ini, orang-orang muda yang bisnis, harus bisa memimpin orang. Yang ketiga, managerialship, understanding managerialship, kemampuan untuk mengelola sesuatu. Termasuk operasi misalnya, lembaga pendidikan. Yang keempat adalah understanding entrepreneurship, kemampuan untuk berikhtiar, kreatif, inovatif, mencari sumber nafkah, membangun mesin uang dan sebagainya. Dan yang kelima tentu adalah understanding life skill, keterampilan hidup. Hidup ini kompleks. Jadi kita perlu terampil dalam hidup. Nah, formula 5 tadilah, insya Allah
yang akan membuat kita punya legacy seperti yang Ustaz Bayu sampaikan, bahwa kita harus punya amal yang soleh, anak-anak yang soleh, anak-anak yang mendoakan, dan tinggalan ilmu yang bermanfaat. Ya. Dan itu adalah legacy yang sebenarnya. Itu kira-kira pesan untuk anak-anak muda, para pengusaha di seluruh Indonesia. Yuk kita, ya sering saya bilang, mungkin kita hanya akan jadi burung kolibrinya Ibrahim yang mengambil tetesan air untuk ikut memadamkan api Ibrahim. Mungkin kita kalau hidup di zaman Cut Nyak Dien, kita hanya bisa ikut mempertajam bambu runcing. Kalau kita hidup di zaman Diponegoro, barangkali kita hanya menjadi orang yang membersihkan kudanya. Itu namanya kontribusi. Dan kontribusi itu sekecil apapun kita harapkan diapresiasi dari setiap insan sesuai dengan kesanggupan. Saya kira itu, Ustaz Bayu, terima kasih banyak. Senang sekali ketemu di studio yang luar biasa ini, tempat memproduksi harapan, cita-cita, dan tempat itu untuk menyemai pikiran-pikiran besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.